Hai semuanya, saudaraku di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan bahwa sesungguhnya ajaran Tuhan itu untuk menyelamatkan. Seperti di kitab Mazmur 94 ayat 12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu." Mendengar kata hajaran pasti timbul kengerian di benak kita. Karena terbayang keadaan seseorang yang mungkin sedang merintih kesakitan dalam kondisi babak belur, terluka dan berdarah-darah akibat suatu hajaran atau pukulan. Dalam kehidupan Kristiani, menerima hajaran dari Tuhan adalah perkara yang gak bisa dihindari. Terlebih-lebih jika kita menyimpang dari firman Tuhan, maka siap-siaplah kita akan menerima hajaran Tuhan. Tuhan mengajar umatnya bukan berarti membenci atau tidak mengasihi. Justru hajarannya adalah wujud kasihnya kepada kita. Hajaran Tuhan adalah bentuk proses pendisiplinan supaya hidup kita semakin sempurna dan lebih baik dari sebelumnya. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan dan tidak bersungguh-sungguh oleh karena diberkati dalam kelimpahan. Karena itu perlu sekali Tuhan mengizinkan masalah atau hajaran ada dalam hidup kita. Hidup yang ada tantangannya pertanda bahwa mungkin Tuhan sedang menegur. Tetapi jika kita tetap mengeraskan hati, maka mulailah Tuhan menghajar. Setiap hajaran Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena dia mengajar dengan target dan tujuan secara khusus. Karena itu saudara, marilah kita memiliki respon yang benar ketika kita dihajar dan diproses Tuhan. Seperti Ayub yang berkata di dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, sampai berapa lama? Saudara, tergantung respon kita. Apakah kita sadar dan mau berserah penuh kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap memberontak dan mengeraskan hati? Seperti bangsa Israel yang diproses dan dihajar Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Karena itu pemazmur berkata, "Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia di hari-hari malapetaka." Saudara, hajaran Tuhan ternyata meluputkan kita dari hari-hari malapetaka. Mari saudara, kita memiliki kepekaan rohani untuk kita tidak terus memberontak ataupun lari dari hajaran Tuhan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Itulah firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 32. Oleh karena itu saudara, siapkan hatimu, jangan takut dengan hajaran dan proses. Karena di balik semua hajaran dan proses, saudara kita akan timbul seperti emas. Terima kasih, kiranya memberkati. Amin.